Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa kembali menghampiri saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Bila pada malam hari ini kita beroleh kekuatan melalui firman Tuhan, dan saya berharap kita semua siap diberkati oleh firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini Tuhan sudah kami lewati, di mana kami sudah dibawa oleh Tuhan melewati sepanjang hari, hingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh terhubung dengan firman Tuhan pada malam hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan. Urapi hambamu, urapi juga umatmu ya Tuhan. Tidak izinkan kuasa-kuasa yang lain yang merusak sukacita, yang merusak damai sejahtera, yang coba mencuri benih-benih firman Tuhan ini. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Roh Tuhan ada pada kami. Oleh karena Tuhan sudah mengurapi kami dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita akan membuka di dalam Efesus pasal yang pertama di ayat yang keempat. Ya, kita akan berbicara bagaimana orang pilihan Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, menjadi orang pilihan adalah tentu kalau kita lihat dalam konteks pemilihan yang umum, ya, ini adalah orang-orang yang memang sudah lolos, ya, seleksi. Tapi tentu saya tidak katakan bahwa hal ini sama persis dengan hal-hal yang kita pahami secara rohani. Kita harus melihat ini secara rohani. Ya, kalau sekedar alat bantu ya untuk memahami ini, bagaimana orang-orang yang sudah dipilih ini, yang terpilih ini adalah orang-orang yang memang sudah lolos, ya. Di sana judulnya itu kekayaan orang-orang yang terpilih. Perhatikan, kita melihat di sini, ini penting untuk kita pahami, ya. Ini sebagai orang-orang yang istimewa menurut saya di hadapan Tuhan, sebagai orang pilihan Tuhan. Karena Tuhan tidak sembarang memilih, Dia memilih kita, dikatakan sebelum dunia dijadikan. Nah, di dalam Tuhan sebagai orang pilihan, saya coba melihat dari sisi, ya, keistimewaan ini adalah sebuah kesempatan. Tidak banyak orang diberikan kesempatan menjadi orang-orang yang terpilih. Karena dari pelajaran Alkitab, orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan keluar dari tanah Mesir itu, akhirnya mereka tidak masuk. Bahkan mereka binasa. Artinya apa? Bahwa mereka semua diberikan kesempatan. Dan juga ada beberapa kali saya ditanyakan oleh anak Tuhan, setelah saya menyampaikan firman Tuhan, kita sharing begitu, orang bertanya, kenapa Yudas? Iya kan? Kenapa Yudas harus binasa? Kenapa Yudas yang dipilih istimewa dari 12 rasul itu dipilih dari sekian banyak orang Israel pada masa itu? Nah, ini yang saya mau katakan. Paulus pernah mengatakan mereka semua, ini konteksnya agak jauh ya dari kisah Yudas itu. Paulus berkata mereka semua makan dari makanan yang sama, minum dari air yang sama, dari batu karang yang dipukul Musa itu. Mereka semua diberi minum. Tapi kembali, ya, saya mau katakan bahwa Yudas dan yang lain juga sudah sama menerima pengajaran yang tidak dibeda-bedakan, diberikan janji yang sama. Tapi sayang, orang seperti Yudas ini adalah orang yang tidak pernah bisa menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Maka saya katakan di dalam konteks pilihan Tuhan ini, kesempatan ini sangat penting. Menjadi orang yang istimewa, diberikan kesempatan untuk menjadi seperti yang dikehendaki Bapa. Bapa menghendaki kita sempurna. Kesempurnaannya bisa dicapai dalam kehendak Bapa melalui Yesus Kristus. Ketika kita percaya, perhatikan, di dalam konteks tadi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Pilihan ini terjadi di dalam Yesus Kristus, ya. Saya cuma mengajak kita bagaimana kita menanggapi ini, bagaimana tanggapan kita tentang pilihan Tuhan atas kita sebagai orang-orang yang terpilih, orang-orang yang sudah dipilih dari sekian banyak orang. Karena kalau kita melihat dalam konteks firman yang kita sering baca, dipanggil itu awalnya, dipilih, dan kemudian ada tindak lanjutnya, yaitu menjadi setia, mentaati yang memilih itu. Ini yang gak boleh diabaikan orang percaya. Banyak orang merasa sudah dipanggil, ya, merasa dipilih, tapi mereka tidak kemudian membuat tanggapan dan tindak lanjut.
Bahkan mereka mengerjakan, dan kalau kita tidak paham kita juga akan mengerjakan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan itu, yaitu perbuatan-perbuatan lama. Maka 2 Tesalonika mengatakan, kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13. Di sini Rasul Paulus menuliskan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Perhatikan, Paulus seorang pemberita Injil yang memberitakan Yesus Kristus yang menyelamatkan itu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Perhatikan, kita nggak hanya cukup ya dengan merespon panggilan itu, kita juga harus memahami konteks sebagai orang-orang yang dipilih dan terpilih ini. Ini patut disyukuri, kata Paulus. Paulus mengucap syukur kalau ada orang-orang yang mengerti ini, bahwa kita semua dipanggil ya, dipilih sebelum dunia dijadikan. Bayangkan, ini pemahaman yang saya rasa tidak mudah kita terima begitu saja. Kita harus mengerti betul-betul bahwa sekarang kita hidup di dalam Kristus ini karena pilihan sebelum dunia diciptakan. Ini menjamin bahwa kita menerima berita keselamatan, ya Injil, dalam konteks sejarah. Dan kita menjawabnya dengan iman percaya kita sekarang. Kita tidak hidup pada waktu itu. Kita tidak hidup dalam rentetan waktu dari sebelum dunia dijadikan itu. Tapi kita menerimanya dengan iman karena percaya kita kepada Yesus Kristus. Saya tidak melihat Yesus. Saudara tidak pernah melihat Yesus. Saudara tidak pernah hidup bersama Yesus secara fisik. Kita tidak ada dalam masa-masa itu 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Tapi dengan iman kita menjawabnya, menerimanya. Supaya apa? Supaya kita teguh, tidak asal, ya. Supaya kita kemudian bertanggung jawab. Kalau kita tidak meresponnya dengan iman, menerimanya, ini berita Injil ini yang disampaikan oleh pemberita-pemberita Injil, sampai keluarga kita, orang tua kita percaya, dan sampai sekarang generasi kita percaya walaupun kita tidak melihat. Ini kita syukuri, saudara. Kenapa? Dia memanggil kita, memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kita perlu bertanggung jawab di sini. Dengan rasa syukur kita mengerjakan kehidupan iman kita. Jadi hidup kita, tindakan kita harus berlandaskan percaya kita kepada berita yang kita terima senantiasa. Melalui khotbah-khotbah, melalui pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan menimbulkan iman yang kita dalam diri kita setelah mendengar firman yang kita baca itu. Nah, ini harus ditindaklanjuti. Nggak cuma dipanggil, merasa dipilih. Tapi kita kemudian tidak menindaklanjutinya dengan respon kita, dengan tanggapan kita, dengan jawaban iman kita. Ya. Supaya apa? Kita lihat dikatakan tadi, respon dan tanggung jawab kita ini akan membentuk karakter kita. Karakter yang dimaksud adalah karakter di dalam roh, bagian diselamatkan dalam roh dan kebenaran itu. Supaya kita kemudian hidup kita ini menjadi kudus, dikatakan. Ya. Kita lihat di bagian berikutnya di ayat yang tadi, Efesus pasal 1 tadi ayat yang keempat, ya. Tadi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Perhatikan tadi saya sudah katakan respon kita, jawaban kita adalah kita menindaklanjutinya supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kudus dan tak bercacat. Bagaimana tindak lanjut untuk membuktikan supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat? Kudus yang bagaimana? Kita lihat 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh. Perhatikan. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Perhatikan. Kita nggak cuma dipanggil, merasa dipanggil. Terus kemudian kita merasa bangga karena kita sudah dipilih. Tapi ketika kita tidak melanjuti dengan tanggapan kita untuk merespon tuntutan firman Allah supaya kita hidup kudus. Hidup kudus ternyata ini harus pilihan yang harus diterima dan kemudian ditindaklanjuti, dihidupi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan dan pilihanmu makin teguh, dikatakan. Berusaha sungguh-sungguh. Sudahkah sepanjang kita mendengar firman Tuhan, memahami kehidupan kekristenan kita,
Sudahkah itu muncul rasa saya harus sungguh-sungguh supaya panggilan itu makin teguh? Sudahkah kita merasa bersungguh-sungguh ya menekuni kehidupan ini, atau justru kita bertekun ya? Saudaraku ya, hidup dalam dunia ini sebetulnya kita harus betul-betul bijaksana ya. Ketika saudara menghidupi kehidupan yang ada di dunia ini sebagai manusia yang normal, itu seharusnya kita cukup-cukup saja. Karena dikatakan ketika kita ingin mengejar itu, kita akan jatuh ke dalam berbagai-bagai duka. Ketika kita mengejar pengakuan terhadap diri kita, supaya kita mencapai titik di mana kita mencapai prestasi, ya, supaya kita diakui, kita akan terjebak. Dikatakan oleh karena memburu itulah, ya memburu itu semua akarnya dari masalah mamon, masalah harta benda, masalah keuangan. Ya, kita sudah jatuh. Belum jatuh saja sudah jatuh, ya, ke dalam berbagai-bagai duka. Jadi yang kemudian harusnya melimpah-limpah pengejar itu adalah dalam hal-hal rohani, ya, supaya hidup kudus dan tak bercacat. Apanya yang kudus dan apanya yang tak bercacat? Fisik kita cepat atau lambat, mungkin juga karena keadaan, karena kecelakaan kita bisa cacat. Ya mungkin jari-jari kita bisa berkurang sedikit karena kita terjepit, putus begitu. Sudah nggak sempurna. Bukan itu persoalan. Mungkin kita dilahirkan tidak proporsional tubuh kita. Bukan itu persoalannya. Mungkin kita tidak dilahirkan sempurna, ganteng seperti standar yang diinginkan oleh diri kita. Bukan itu urusannya. Kudus dan tak bercacat adalah kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Kekayaan dalam Kristus tadi sebagai orang-orang pilihan, kata Paulus. Sudahkah kita mencapai kesempurnaan, kekudusan yang dikehendaki oleh Tuhan? Tidak bercacat, tidak kerut atau yang serupa itu. Tentu ini hal rohani. Kalau kerut bertambahnya usia, pasti kulit kita akan mengkerut. Tapi bukan itu persoalan firman Allah. Makanya saya katakan kalau kita mau hidup di dalam dunia, seharusnya kita secukupnya aja. Makanya doa Bapak kami betul, untuk makan pun secukupnya aja. Kan sekarang orang mulai mengerti bahwa makan berlebihan telah menimbulkan persoalan. Jadi Yesus sudah mengajarkan doa itu ribuan tahun yang lalu. Berikan kami makanan secukupnya. Secukupnya untuk tiap-tiap orang. Ketika itu berlebihan, over, ya, itu timbul masalah. Jadi coba kita renungkan saat ini. Memang konteks kata cukup sekarang relatif. Ya sekarang orang cukup ini ya cukuplah, cukup itu cukuplah. Ya, ada yang mungkin dengan kelengkapan harta sekian, kelengkapan fasilitas sekian sudah cukup. Ada yang belum merasa cukup, karena cukup itu relatif. Tapi kalau kita berbicara konteks cukup, tentu kita berangkat dari hal rohani, hal kekudusan. Kalau hidup rohani kita sudah mencapai titik, ya, di mana kita mengerti tentang itu, maka perburuan kita bukan lagi perburuan kepada hal-hal yang akan menuju kepada kebinasaan. Hanya akan melelahkan dan menimbulkan persoalan. Hanya akan merusak pikiran, hanya merusak batin kita, suasana hati kita dengan Tuhan. Jadi bukan tidak boleh. Ya, banyak orang-orang berhasil dalam Alkitab yang dipakai untuk menopang pekerjaan Tuhan. Banyak orang-orang kaya dan sukses yang membantu pelayanan penginjilan. Banyak. Tapi mereka adalah orang-orang yang sudah mencapai pengenalan yang benar tentang kehidupan. Sehingga ketika mereka kaya, mereka tidak tersesat. Mereka tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai duka. Tapi mereka menjadi orang-orang yang dicatat dalam Alkitab. Seperti Lydia, penjual kain dari Tiatira. Seperti Priscilla dan Aquila. Seperti Barnabas dari Siprus yang menjual ladangnya dan menyerahkan uangnya kepada rasul-rasul. Jadi Tuhan tidak anti. Tapi saya mau mengatakan supaya kita mensyukuri panggilan kita di dalam Kristus. Kita dipanggil bukan untuk menguasai isi dunia ini. Kita dipanggil ya, untuk mengejar apa yang berkenan, yaitu kudus dan tak bercacat. Supaya apa? Supaya kalau kita bersungguh-sungguh nih panggilan kita menjadi semakin teguh dan kamu tidak akan pernah tersandung. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rohani yang tidak bercacat, si kata-kata bukan jasmani. Jasmani kita bisa cacat karena usia, karena pekerjaan, karena insiden dalam pekerjaan, mungkin bisa saja tubuh kita tidak lagi menjadi sempurna. Atau karena mungkin kita dioperasi, organ tubuh kita menjadi berkurang. Bukan itu yang dimaksudkan firman Allah. Makanya saya katakan waktu lalu, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, Tuhan gunung batuku. Itu bahasa yang digunakan pemazmur. Sekali kan mungkin tubuh saudara mungkin dia dioperasi, dibodal badil gitu.
Tapi kalau imanmu sungguh-sungguh teguh, panggilanmu sungguh-sungguh teguh, pilihanmu kau kerjakan dengan tanggung jawab, dengan respon yang baik, dengan beribadah sungguh-sungguh, jam-jam ibadah yang kau jaga, hubunganmu ya dengan Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan kita jaga sama-sama. Kita menjadi orang-orang yang memang betul-betul terpilih, ya, dan kita akan menjadi setia kalau kita teguh. Karena yang menang kata Wahyu adalah mereka yang dipanggil, dipilih dan setia. Itu yang menang, yang berbahagia. Karena gak cuma merasa dipilih, setia enggak. Dipanggil, dipilih dan setia. Mereka yang berbahagia dan menang. Tuhan kasih mahkota. Jadi persoalan ini serius bagi kita gereja ya. Jangan sampai gereja hanya mengejar kebahagiaan-kebahagiaan dalam gedung gereja, kebahagiaan-kebahagiaan dalam beribadah. Itu baik, tapi kita harus mencapai esensi. Kebahagiaan batinnya kita adalah ketika kita dinyatakan kudus dan tak bercacat menjelang Tuhan datang. Atau ketika Tuhan panggil kita meninggal dunia, kita didapati rohani kita tidak bercacat. Karena kalau Tuhan belum datang, kita nggak tahu kapan datang. Tapi kalau kita mati itu pasti entah besok, entah kapan. Saya ngomong terang-terangan supaya kita ngerti ini. Karena masih banyak orang yang nggak ngerti bahwa mereka bisa mati besok, nanti malam, kapan. Kemana kita akan pergi? Kita percaya Yesus, tapi apa yang kita kerjakan dengan percaya kita? Lah ini yang menjadi program dari gereja untuk terus menyerukan kehidupan. Jangan sampai kita binasa seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Kasihan saudaraku, kasihan hidup kita. Mari rendahkan diri kita. Jangan mau dibodohi oleh dunia. Jangan mau diiming-imingi oleh dunia. Kita bisa menikmati, kita dikasih karunia. Namun kita harus syukuri panggilan dan pilihan supaya kita menjadi teguh dan terus setia sampai Tuhan datang. Ya, karena yang setialah yang akan beroleh semua. Bagaimana dengan yang tidak setia? Harus belajar setia, harus mulai setia. Selama masih ada napas, belum ada kata terlambat untuk setia. Berhenti dari ketidaksetiaan, berhenti dari ketidaktaatan supaya tidak binasa. Mulai perbaiki hidup. Ini yang patut disyukuri, saudaraku. Ya, supaya kita kudus dan tak bercacat. Ya, soal pilihan ini soal rohani. Ya, di dalam Roh Kudus dan melalui Roh Kudus. Yesus pernah, saya coba flashback sedikit sebelum saya akhiri. Yesus pernah mengatakan dalam Injil Yohanes, ini seringkali kita lewatkan begitu saja. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 ya. Saya selalu mengajar firman Tuhan agak mungkin keras buat saudara yang gak siap untuk diselamatkan akan ngamuk mungkin. Kok begini firman Allah, kok gak enak, kok kayaknya menyakiti. Saudaraku, kadang-kadang kita perlu memang disentakkan kesadaran kita. Kita terlalu sering dinena-bobokan dengan janji-janji berkat saja. Kita lupa bahwa kekristenan adalah soal disiplin. Kekristenan soal ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus. Ya, perhatikan. Kekristenan bukan cuma soal bicara kasih, kelemahan, dan seringkali kita perlu disentakkan oleh firman Allah kesadaran kita. Ya, supaya kita tidak terkejut nanti waktu kita menutup mata ternyata saya tidak masuk ke surga. Lo ngapain saja saya sepanjang umur saya di bumi? Melakukan apa dalam kekristenan saya? Nah, kita akan terkejut nanti. Loh, ternyata enggak seperti yang saya bayangkan. Setelah saya meninggal, kok saya ada di sini, saya ada di mana? Saya belum tahu surga dan neraka itu seperti apa. Sekarang saya belum ke sana, tapi saya mau kasih tahu tempat itu dua hal yang berbeda. Yang satu siksanya, satu kebahagiaan. Jangan sampai kita ada di tengah-tengah bingung. Kita mau kemana sekarang? Saudara, saya pastikan kita semua batasi diri kita, ya, untuk hal-hal yang itu. Karena kita punya tanggung jawab hidup di bumi, menikmati dan mengelola, bukan kita binasa bersama itu. Perhatikan, ya, coba saya ajak ayat 16 pasal 15 Injil Yohanes. Bukan kamu yang memilih aku. Ini jauh sebelum tadi ayat Efesus 1 kita baca yang dituliskan Paulus. Paulus ya tidak ada waktu ini dituliskan, ya. Waktu ini disampaikan Yesus, ya, dan dituliskan Yohanes, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Perhatikan, tandas jelas Yesus bilang bukan kamu yang memilih aku. Jadi jangan merasa saudara memilih jadi Kristen, itu akan bahaya. Kalau saudara memilih jadi Kristen, saudara pasti hilang dari kekristenan, ya, pasti hilang. Saudara tidak akan ada dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang memilih, itu yang memanggil dan memilih kita itu setia. Tetapi akulah yang memilih kamu, jelas. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Perhatikan, pilihan, buah, meminta, semua itu tentang Roh Kudus. Jangan dipelesetkan kemana-mana.
Inti daripada Yesus katakanlah bahwa dia harus mati, bangkit, naik ke surga dan memberikan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak pernah meminta hal itu. Roh Kudus sudah dicurahkan. Sekarang kita meminta supaya Roh Kudus itu menghidupi kehidupan kita. Kita nggak perlu minta, Tuhan kirimkan Roh Kudus, sudah dikirimkan. Sekarang tinggal saudara mau nggak hidup dan dihidupkan oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya berbuah. Nggak ada hal yang lain, saudara. Panggilan yang tertinggi adalah memang ada buah pertobatan, buah kebenaran, buah. Tapi yang paling tinggi adalah buah di dalam Roh. Karena pada akhirnya kita harus hidup di dalam Roh. Hidup di dalam Roh. Walaupun kita masih ada di dunia ini, saudara nggak ada pilihan lain. Kalau saudara dan saya nggak hidup dalam Roh, kita pasti ikut dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Karena kita akan dicap sebagai manusia daging, manusia lahiriah, yang melulu soal lahiriah. Melulu soal makan, minum, pakai, soal gengsi, soal penghargaan, soal reputasi, soal prestasi, soal keberhasilan, keberuntungan di dalam dunia. Itu memang ada. Itu memang juga bisa dinikmati orang Kristen. Tapi orang Kristen punya program sebagai manusia rohani, sebagai orang yang terpilih, sebagai orang yang dipilih untuk memiliki kekayaan di dalam kasih karunia. Ya. Sehingga dalam Lukas 11 ayat 13, saya coba tambahkan satu ayat lagi. Lukas 11 ayat yang ke-13 dikatakan apa di sini? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Masalahnya, kenapa orang-orang Kristen sekarang seperti itu? Tidak menghiraukan pilihannya, tidak menghiraukan panggilan dan pilihannya, sehingga tidak bersungguh-sungguh dan tidak mau setia, tidak mau taat. Kenapa? Karena mereka sampai hari ini belum pernah minta supaya hidupnya menjadi sempurna dan dipengaruhi. Saya belum sempurna, saya terus berdoa meminta supaya sempurna, supaya Roh Kudus tidak terhalang dalam menyempurnakan diri saya. Saya masih bisa gagal, saya masih bisa keliru, saya masih bisa hilang, masih bisa salah. Pentingnya saya meminta Roh Kudus mempengaruhi. Dia Roh penolong, penghibur. Pernahkah saudara minta dihibur Roh Kudus? Pernahkah saudara pertama-tama minta pertolongan Roh Kudus? Saudara dan saya seringkali lupa dan tidak pernah meminta itu. Kita cuma berdoa standar saja. Padahal panggilan yang sangat spesifik sekali. Kamu akan berdoa di dalam Roh dan kebenaran. Ya, Roh itu akan memimpin kamu masuk dalam seluruh kebenaran. Ketika kita tidak mau dipimpin, pasti kita tidak melakukan kebenaran. Pasti kita tidak mentaati kebenaran. Dan setiap orang yang tidak mentaati kebenaran, dia menjadi musuh kebenaran. Itu dipastikan, cepat atau lambat. Dia akan membenci kebenaran. Dia tidak akan menyukai kebenaran. Karena firman Allah mengatakan, karena mereka melakukan ketidakbenaran, mereka tidak bisa datang kepada kebenaran, kepada terang. Karena kalau datang kepada terang, perbuatan mereka tidak benar akan ditelanjangi. Nah, ini banyak kali orang percaya tidak siap untuk hal itu. Ya, itu wajar saja. Bisa kasih tahu supaya kita cepat kembali ke dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena kita harus meminta kepada Dia yang memberikan Roh Kudus dengan limpah. Jadi waktu saudara takut, waktu saudara gelisah, waktu saudara mungkin putus asa, mintalah Roh Kudus. Dia Roh penolong, Dia Roh penghibur, Dia Roh yang memberikan solusi jalan keluar. Percayalah, Roh Kudus yang akan bekerja di dalam orang-orang pilihan. Gak ada yang lain, saudara. Orang-orang yang hidup di dalam pimpinan ini, adalah orang-orang yang terpilih ini. Dia akan disanggupkan, dia akan bersungguh-sungguh. Nah, orang-orang yang bersungguh-sungguh inilah, orang-orang yang giat inilah yang Roh Kudus kemudian bekerja dengan leluasa. Ketika seseorang percaya memberi dirinya dipimpin oleh Allah, Roh Kudus akan bekerja memimpin, membuat saudara bersuka cita, membuat saudara kuat, membuat saudara terhibur, membuat saudara enjoy walaupun di tengah masalah duka cita, penderitaan, masalah persoalan. Saudara gak akan menyimpang, saudara gak akan berubah setia. Karena hal-hal itu akan membuat saudara akan berubah kalau saudara gak siap. Orang yang tadinya setia ada masalah kemudian jadi gak setia. Orang yang tadi setia kemudian ada berkat jadi gak setia. Ada tadinya setia taat ketika ada problem, ya. Ada persoalan, ada suasana yang baru yang dia hidupi, jadi berubah, gak setia lagi. Itu banyak, saudara. Dan itu sudah mengerikan menurut saya. Ya, pentingnya kita belajar firman Tuhan ini supaya sebagai orang pilihan, hidup kita ada di dalam kekudusan, kebenaran sampai Dia datang. Cuma itu, gak terlalu berlebihan sebetulnya. Diminta kita hidup kudus, berkenan sampai Dia datang. Artinya apa?
Dia mau kita nggak cuma dipanggil, dipilih. Mau nggak kita setia dengan bersungguh-sungguh setia? Mau nggak kita taat dengan bersungguh-sungguh taat? Bukan sekedar taat, bukan sekedar setia. Karena mereka dipanggil, dipilih, setia, dialah yang berbahagia. Yang dipanggil, dipilih, setia, dialah yang akan menang bersama-sama dengan Kristus. Itu ucapan firman Tuhan. Percayalah, hidupkan itu dan alami kuasa Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih buat firman malam hari ini. Hamba sudah berhenti mengatakan apa yang kau taruh pesankan untuk disampaikan. Ini pelajaran bagi hambamu, bagi umatmu, bagi kami semua. Orang-orang yang mau masuk ke dalam kerajaan surga. Kami percaya kami gak cuma dipanggil, merasa dipanggil. Kami juga dipilih. Dan kami merasa memang kami dipilih. Dan kami berusaha menjadi orang-orang yang terpilih. Yang selalu terpilih. Dan kami mau belajar juga bertanggung jawab sebagai tanggapan kami terhadap firman Allah. Itu kami mau setia, taat. Karena tanpa kesetiaan, tanpa ketaatan semua menjadi sia-sia. Kami akan binasa. Karena kami harus menjadi sekarakter dengan Kristus, yaitu setia dan taat sampai mati. Sampai akhir kehidupan ini. Tanpa itu kami tidak akan sampai kepada apa yang kami yakini sampai hari ini. Kami tidak akan sampai ke sana, ke surga yang Tuhan katakan itu, kalau kami tidak menghidupi itu. Tolong kami Tuhan. Kalau firman ini keras, buat kami tetap percaya bahwa ini baik bagi keselamatan kami. Berkati umatmu, jemaatmu ya Tuhan. Tolong mereka semua, bela semua, sertai semua, hiburkan semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam pemulihan Tuhan segera memulihkan. Yang bimbang, yang ragu-ragu, yang terikat, yang malas, yang sama sekali tidak mau menghiraukan keselamatan, juga Tuhan kiranya masih berbelas kasihan. Masih diberikan waktu, kesempatan untuk bertobat sungguh-sungguh. Karena kami tidak tahu waktunya. Semua akan berlangsung begitu saja, begitu cepat. Jika kami tidak sadar, siuman dan berjaga-jaga dengan firman Tuhan, kami akan ikut binasa bersama-sama dengan dunia ini. Kami percaya kami punya Tuhan yang peduli. Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Orang tua kami berikan kekuatan. Para lansia, janda, duda, single parent Tuhan hiburkan. Para suami, istri, anak-anak semua Tuhan hiburkan. Berkati dengan keharmonisan, dengan berkat pemeliharaan, perlindungan keluar masuk, dan berkat pendidikan, dan berkat-berkat dalam pekerjaan. Yang belum dapat pekerjaan, berikan pekerjaan. Yang belum mendapatkan jodoh juga Tuhan berikan jodoh. Supaya anak-anak kami semua menggenapi firman Tuhan dalam hidup percaya mereka. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang membutuhkan permodalan dalam usaha, juga buat mereka sungguh-sungguh percaya. Karena Tuhan sanggup menolong. Yang dalam masalah juga kami percaya. Kalau mereka sungguh-sungguh, Tuhan memberikan jalan keluar dalam permasalahan hidup mereka. Menjadi pemenang dalam setiap masalah. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan. Berkati rencana gereja ini. Berkati organisasi kami. Berkati rencana organisasi kami Tuhan. Berkati juga persembahan-persembahan yang selalu kami berikan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Berapapun yang kami berikan, kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kami tidak kehilangan upahnya, kata firman Tuhan. Kami percaya di janji firman Tuhan, dan kami akan menghidupinya di dalam nama Yesus Kristus. Bangsa ini kami serahkan ke dalam pemeliharaan Tuhan. Lindungi seluruh bangsa kami, pemimpin kami, masyarakat kami, sampai lingkungan di mana kami ada. Karena kesejahteraan bangsa, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Sebenarnya kami akan berpisah, pertemukan kami dalam ibadah minggu di rumah ibadah. Siapkan umatmu untuk lapar dan haus. Dan sebentar juga kami akan melewati malam ini. Anak-anakmu yang belum kembali dari pekerjaan, di bepergian, tibakan di rumah dengan selamat. Kumpulkan semua, lindungi kami, bawa kami untuk melewati malam hari ini. Bawa kami dengan keselamatan. Kami percaya, namun besok pagi dengan umur yang sudah diperpanjang, dengan berkat-berkat yang sudah diperbarui, Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, gua kedua belah telapak tangan, mengarahkan hatimu kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Rohnya yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudara sekaliannya, mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Berkati kita, shalom.